kita harus siap siaga, tidak boleh menggampangkan bahwa kita bisa lepas dengan gampang dari misalnya bencana itu datang. Saya waktu itu di Tokyo 2011 Maret tanggal 11, saya masih ingat itu. Waktu ada gempa yang sangat dahsyat terjadi di Jepang bagian utara timur atau timur laut. Saya waktu itu kerja di Tokyo. Saya sebagai pastor paroki di Matsubara, Tokyo. Saya mengunjungi umat di daerah Shinjuku. Paroki kami waktu itu tidak jauh dari Shinjuku, pusat kota di Tokyo. Waktu pas keluar dari stasiun, saya begitu merasakan guncangan yang sangat dahsyat di daerah Shinjuku. Dan saya melihat itu semua bangunan di Shinjuku yang tinggi-tinggi seperti di Jakarta, yang bangunan yang konkret, yang bangunan dari batu, bergoyang, menari ke kanan ke kiri. Saya tidak bisa berdiri sama sekali, jadi saya jongkok. Dan semua orang juga jongkok, tidak bisa berdiri dengan kekuatan yang sangat hebat gempa itu. Waktu itu saya cuma bisa berdoa, wah, hanya bisa Tuhan, apa ini Tuhan gitu. Jadi kami juga banyak orang di situ, kita semua melihat itu dengan terdiam semuanya dan betul-betul mengagetkan. Tapi kaca pecah tidak ada, meskipun gereja kami bangunannya bangunan tua. Setelah semua saya cek, saya langsung buka TV. Di situ saya pertama kali melihat bahwa apa kejadian yang baru-baru terjadi 1 jam yang lalu saya rasakan. Di situ saya melihat bahwa tsunami ternyata datang. Melihat begitu saya merasa, wow, inikah yang terjadi tadi itu, gempa yang sangat dahsyat membawa tsunami dan menghancurkan daerah pesisir utara timur Jepang. Melihat seperti itu saya merasa hati saya tergerak. Saya ingin membantu daerah-daerah yang terutama orang-orang korban tsunami. Sebetulnya saya pengen berangkat untuk membantu atau menjadi sukarelawan di daerah provinsi bagian utara timur Jepang dengan segeranya. Tapi saya mendapat penugasan baru ke Osaka. Baru setelah 1,5 tahun saya berangkat ke Tohoku atau disebut di bagian timur laut Jepang. Saya tinggal di Ofunato sejak itu sampai kira-kira 4 tahunan. Saya tidak hanya bekerja di kota kecil Ofunato itu saja, tapi juga di kota-kota sekitar Ofunato, Rikusen Takata, Kamaishi, juga ke Fukushima di daerah provinsi Fukushima, juga Miyagi, tidak hanya provinsi Iwate. Setelah 1,5 tahun keadaan Ofunato masih waktu saya datang itu masih katakanlah belum begitu bersih. Banyak reruntuhan di jalanan, masih banyak ada kapal masih terlempar dari laut di tengah jalan.
mobil-mobil rongsokan masih, jadi masih belum bersih betul. Memang di daerah yang terkena bencana itu, kena tsunami, banyak orang sudah tidak bisa lagi tinggal di tempat itu dan tidak boleh ditinggali lagi. Jadi mereka harus tinggal di tempat-tempat pengungsian. Mereka disediakan tempat pengungsian dan itu pemerintah daerah menyiapkan biasanya, dan itu juga banyak di sana di daerah Ofunato di mana saya tinggal adalah di sekolah-sekolah SD, SMP. Mereka menyediakan tempat atau rumah sementara, atau kalau di dalam bahasa Jepang disebut kasetsu-jutaku. Didirikan di daerah lapangan-lapangan tadi, lapangan-lapangan kosong, terutama di dalam sekolahan. Hidup di rumah trailer itu bukanlah, atau hidup di tempat pengungsian itu bukan seperti kita pergi camping hari Sabtu Minggu, berkemah enak-enak bersama keluarga dan teman-teman. Seperti di Indonesia juga, terutama di desa-desa, di kota Ofunato ini, juga di kota-kota sekitarnya, keluarga-keluarga, termasuk keluarga mereka punya keluarga besar. Dan sekarang mereka harus tinggal di rumah kecil, hanya kecil seperti itu saja, trailer itu saja untuk semuanya. Jadi mereka terpaksa harus dipisah. Itu salah satu hal yang membuat mereka juga hidup agak menjadi lain sebagai keluarga. Yang kedua, bahwa ini kamar atau katakanlah rumah sementara ini, temporary house atau kasetsu-jutaku ini sempit bagi anak-anak terutama, atau mereka juga tidak bisa bermain dengan teman-temannya semaunya waktu mereka punya rumah atau halaman luas. Saya juga bertemu dengan banyak teman-teman kita, saudara-saudari kita dari negara lain, terutama banyak waktu itu saya datang yang tidak bisa pulang. Itu adalah ibu-ibu muda, ibu-ibu yang menikah dengan para nelayan Ofunato dari Philippines, dari Indonesia juga. Ada juga kehilangan suaminya yang lagi di laut. Tapi tidak hanya itu, karena tidak bisa berkomunikasi dengan keluarganya di Philippines atau di Indonesia, cellphone tidak bisa, untuk telepon juga tidak ada, internet juga tidak bisa digunakan. Jadi mereka merasa semakin sedih dan merasakan traumanya itu karena sudah kena tsunami, keluarganya di Ofunato atau di Jepang juga kena bencana, dan mereka juga tidak bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Jadi macam mereka punya double punch, bencana di dalam hati mereka. Sungguh sangat kasihan menurut saya. Setelah mendapatkan pengalaman yang sangat bagus di Ofunato, di daerah timur laut Jepang yang terdampak bencana cukup besar bersama dengan tsunami ini, saya bisa katakan bahwa ada beberapa hal yang kita patut pelajari, dan saya ingin ungkapkan ini juga bagi saudara-saudari kita supaya selalu siap siaga.
kita tidak boleh menggampangkan bencana apapun itu. Ada gempa, ada hujan, atau banjir. Mentalitas menggampangkan ini berbahaya. Oke lah, nggak masalah itu. Nanti kan kita bisa mengungsi, atau katakanlah kita bisa lari ya dengan cepat. Saya kira itu tidak benar. Kita harus siap siaga, tidak boleh menggampangkan bahwa kita bisa lepas dengan gampang dari misalnya bencana itu datang. Itu satu. Pertama, bahwa kita tidak boleh menggampangkan hal-hal seperti itu. Waktu saya di Ofunato dan ketemu dengan banyak ibu-ibu, terutama ibu-ibu, karena banyak ibu-ibu dan teman-teman dari Indonesia yang tinggal di sana, yang mengungkapkan kepada saya bahwa kesulitan itu ada beberapa hal. Satu adalah kurangnya informasi dalam bahasa mereka, misalnya bahasa Tagalog atau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kurangnya persiapan dari mereka sendiri, atau misalnya hal-hal penting yang perlu mereka siapkan, misalnya alat-alat apa yang perlu dibawa untuk pengungsian dan sebagainya. Saya kira ini hal yang penting bisa kita buat juga sekarang untuk pencegahan, apalagi sekarang dengan internet, dengan cellphone juga bisa kita lihat. Kita bisa mulai melihat atau mengumpulkan data yang benar tentang, atau informasi-informasi benar tentang hal-hal yang penting ya, yang perlu di dalam menangani atau waktu kita mendapatkan bencana alam. Checklist apa hal-hal yang penting, saya kira sekarang bisa kita lihat di internet juga dalam bahasa-bahasa kita. Saya kira juga tidak hanya dari pemerintah daerah, tetapi polisi juga memberikan pengumuman dan hal-hal yang penting itu kepada kita semua, orang-orang asing yang tinggal di Jepang ini. Baik kalau itu kita bisa dapatkan dan kita simpan di rumah kita. Mohon supaya mengikuti perintah atau anjuran pemerintah daerah. Misalnya segera mengungsi. Kadang kita orang asing ya di sini menggampangkan juga, nggak apa-apa lah, nanti sajalah gitu, santai-santai lah. Tidak bisa, kita harus wajib mengikuti perintah. Karena saya sendiri pun punya pengalaman demikian, meskipun itu waktu sedang tidur, tapi kita mendapatkan pengumuman bahwa dari pemerintah daerah tsunami sekecil apapun akan datang, jadi kita siap dan kita mengungsi di tempat yang sudah ditentukan. Bahwa pengalaman tsunami itu sungguh sangat mengerikan, begitu sangat mengerikan dan tidak disangka-sangka dan begitu cepat. Tsunami itu cepat datang, jadi mohon jangan terlambat. Kadang itulah yang terjadi dari cerita dari teman-teman saya yang saya ketemu di Ofunato. Saudara-saudara mereka meninggal karena terlambat mengungsi. Yang juga saya pelajari di daerah tsunami di Ofunato itu adalah pemerintah daerah memberikan radio dipasang di rumah masing-masing. Saya kira waktu kita mendapatkan radio itu pasanglah dengan baik. Mereka akan memasangkan, tetapi selalu dicek supaya selalu on dan volumenya selalu terdengar kalau ada pengumuman dari radio pemerintah itu.
Di sini juga seperti semuanya sudah tahu bahwa meskipun di kantor-kantor, meskipun kita sudah dewasa, juga terkadang ada permintaan dari pemerintah daerah untuk latihan. Kalau misalnya ada kebakaran atau ada bencana dan dicek di mana itu emergency exit atau di mana harus larinya, harus berkumpul. Dari kecil mereka, dari TK, dari anak-anak dari SD sudah diajari, sudah terbiasa dengan drill atau dengan latihan kalau ada bencana, latihan kemana harus mengungsi, kemana harus misalnya kepala harus di bawah meja segala macam. Itu dipelajari dan itu dilatih sejak dini, dilatih sejak masih TK. Jadi saya mohon untuk ikut latihan itu. Saya kira itu patut bahwa kita harus mengikuti latihan-latihan yang diminta oleh pemerintah daerah. Banyak hal sebetulnya yang bisa kita pelajari dalam hal itu, tetapi ini ada satu dua yang bisa kita ambil hikmahnya. Di situ saya melihat bagaimana mereka mengalami trauma yang tinggi karena pengalaman yang sangat mengguncangkan pertama kali dalam hidup mereka. Meskipun keluarga mereka hancur, mereka masih punya tanggung jawab keluarga di Indonesia atau di Filipina, tapi mereka bangkit, mereka kerja apapun mau untuk memulai hidup yang baru, hidup di ruangan sempit kaset sustaku, kerja siang kerja malam untuk mendapatkan hal yang lebih baik ke depannya, mendapatkan bantuan dari Caritas Jepang waktu itu untuk memberikan edukasi atau pendidikan gratis supaya mereka ibu-ibu ini mendapatkan pekerjaan. Salah satunya untuk caregiver atau para pengasuh atau perawat supaya mereka bisa bekerja. Dan itu berhasil dan mereka sangat bersemangat untuk mendapat itu. Mereka belajar bahasa Jepang dan mereka juga saling membantu dengan satu dengan yang lain untuk berhasil mendapatkan izin supaya mereka bisa bekerja. Dan itu hal yang sangat-sangat mengharukan bahwa mereka mampu berbuat bersama yang lebih baik. Yang terakhir adalah ibu-ibu muda itu berkat tsunami, katakanlah berkat tsunami, mereka menjadi satu keluarga. Mereka menjadi dekat dengan satu dengan yang lain. Yang dulunya sebelum tsunami mereka tidak tahu sama sekali, tetapi sekarang berkat tsunami menjadi teman. Dan itu yang sangat bagi saya nilai yang tidak bisa dihilangkan. Marilah kita menjadi teman satu dengan yang lain. Kita saling membantu. Ada tsunami atau tidak ada tsunami pun, kita tetap menjadi satu saudara, saling membantu menghidupi hidup kita di Jepang ini dengan lebih baik. Terima kasih.